Kamu udah usah lagi bingung, gantinya dulu Jerit tangis serta ratapan keluarga korban mendukakan hati warga di sekitar lokasi kejadian. Diduga kuat jenazah korban sudah terlantar selama 3 hari sebelum akhirnya ditemukan. Sang wartawan Arsep Pajario dikenal luas dalam pergaulan. Tidak pernah ada tabiat maupun perilaku aneh yang ditunjukkan, apalagi terjerat kasus kejahatan. Pria bujangan berusia 40 tahun asal Muara Enim, Sumatera Selatan itu juga diketahui tidak memiliki musuh. Selama hidup bertetangga pun tiada pernah membuat rusuh. Sehingga menimbulkan tanda tanya besar, ada apa di balik kematiannya yang telah membuat gempar? Aparat Polresta Palembang di lokasi kejadian belum bisa memberi kesimpulan, apalagi memastikan dugaan perkara penyebab kematian. Dugaan penyelidikan sementara mengarah pada perampokan yang disertai pembunuhan. Namun yang meragukan, di rumah korban tak tampak satupun tanda-tanda kerusakan. Sehingga terduga pelaku pastilah dikenal korban. Satu lagi yang menjadi pertimbangan, sepeda motor korban masih berada di dalam. Alhasil, polisi menegaskan semuanya masih dalam proses pendalaman. Pakaian dia, kemudian barang-barang ditemukan di dalam kamar. Itu aja. Pak, jadi kepastiannya dibunuh itu Pak ya? Yang bilang bukan saya. Kita belum tahu. Hasil visumnya gimana? Hasil visumnya seperti apa Pak? Kita tunggu hasil visum. Hasil visum belum ada. Ada tanda-tanda kekerasan nggak Pak? Kita belum bisa ngomong itu karena dokter belum bisa memberikan visum. Soal kematian si wartawan, bertambah lagi spekulasi bahwa korban diduga bunuh diri oleh karena sebuah temuan. Sebuah botol racun semprot serangga ada di dekat jasad korban. Ahli forensik Rumah Sakit M. Husin Palembang, Sumatera Selatan belum kunjung bisa memastikan. Pasalnya tidak ditemukan satupun bukti kekerasan pada jenazah korban, sehingga menyulitkan ahli menyimpulkan penyebab kematian. Sementara itu LSM Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pagi-pagi menyatakan prihatin serta mendesak polisi lekas membongkar misteri. Alasannya lugas, betapa sejarah kasus kematian jurnalis kerap kali tidak tuntas dan menyisakan pertanyaan. Ada komennya Kak? Bisa enggak? Berangkat dari dugaan bahwa pelaku adalah teman dekat korban, maka penyidik pun menelusuri lini masa akun sosial media korban. Lantas ditemukanlah kejanggalan berupa status korban yang berisi keluhan, diduga menyoal perihal pengkhianatan. Pertanyaannya kini, gerangan siapakah yang dimaksud korban? Siapa sosok misterius dalam status Facebook korban? Perlahan mulai terkuak sejalan penyelidikan. Salah satunya dari pemilik salon Purnama di Jalan Kolonel Barlian. Ojik Wahab, sahabat korban, menggambarkan ciri-ciri seorang pria yang diperkenalkan korban sebagai temannya. Jadi Anda dan korban bersahabat? Iya Pak, kami sudah lama bersahabat. Orangnya baik Pak, dan sudah menjadi langganan saya. Lalu kapan terakhir kali Anda bersama dengan korban? Terakhir kali bersama korban hari Selasa siang Pak. Waktu itu dia mendapat telepon dari seorang pria. Ya, saya menduga itu teman dekatnya Pak. Seperti apa ciri-ciri orang tersebut? Ciri-cirinya laki-laki itu badannya tegap. Arsep mengenalkannya sebagai sahabatnya dari Pangkalan Banyu Asin. Nah, itulah terakhir kali saya bertemu dengan korban. Ketika itu dia ditelepon oleh laki-laki itu, katanya sudah ada di rumahnya Pak. Jadi dia buru-buru pulang Pak. Baiklah kalau begitu.
Terima kasih atas semua keterangannya. Iya Pak, sama-sama. Tuh, gimana? Bagus gak? Ya bagus banget. Siapa dulu salonnya? Udah rapi tuh, bagus kan? Nggak ada yang kurang lagi kan? Terus gimana itu si Borondong? Oh ya bentar ya. Pasti si Borondong yang nelfon ya. Ya halo. Aku udah sampai rumah nih. Loh cepet amat. Iya, cepetan. Ya sudah, tunggu ya. Aku langsung pulang sekarang. Bye. Siapa sih? Ah, mau tahu aja kamu. Berondong kamu ya? Ya dong. Gitu tuh. Malah sendiri-sendiri ya sekarang. Iya. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Kemana sih buru-buru amat? Mau tahu aja. Informasi akurat tambahan datang dari keponakan korban, Yudhistira, bahwa sosok pria teman Arsep yang dimaksud adalah Stevi Andila Panjaitan, temannya. Stevi Panjaitan adalah orang terakhir yang bersama korban Arsep Pajaryo sebelum kematiannya. Stevi sudah ada di rumah korban saat Arsep masih berada di Salon Purnama. Alhasil, Stevi jadi terduga pembunuh Arsep Pajaryo, Siu Pewarta. Yang mengejutkan, Stevi membuat pengakuan bahwa ia nekat membunuh karena diajak berhubungan badan. Mahasiswa semester 3 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi itu menuturkan, ia selama 10 menit mencekik leher korban, lalu berusaha merekayasa kesan korban bunuh diri untuk menyamarkan pembunuhan. Dengan terencana, ia meletakkan sebotol racun semprot serangga di samping jasad si juru warta. Dengan cara apa dan membunuhnya? Dia membunuh dengan apa? Pengakuan tersangka. Pengakuan dia tangan kosong. Mencekik dia. Mencekik di leher leher. Mungkin motif pembunuhnya apa, Bang? Kita masih dalami lagi karena ini kan masih kita cocokkan dengan bukti-bukti yang kita temukan. Yang pasti pengakuan dia sudah beliau mengakui itu dan alat bukti yang sudah kita peroleh mendukung terhadap. Kematian Arsep Pajaryo sang wartawan masih memunculkan pertanyaan. Bagaimana bisa seorang mahasiswa begitu keji melakukan pembunuhan? Apalagi terkesan ada perencanaan untuk mengaburkan peristiwa pembunuhan dan menyulitkan penyelidikan. Seperti ketika Stevi sengaja mengunci rapi rumah korban, lalu membuang kuncinya sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Pertanyaan berikutnya, seperti apa awal perkenalan antar keduanya?